Ada amandemen kelima, kita bicara perimbangan pemerintahan, kita tidak merubah proses presidensial ya, tetaplah presiden kan dipilih oleh rakyat, tetap aja itu is oke, bener banget. Cuma kita bicara bagaimana perimbangan, yaitu bagaimana DPD memiliki kekuatan atau power dalam legislasi tadi ya kan, kemudian pengawasan dan sebagainya, jadi lebih power lah. Tujuan kita kan kalau ada dua lembaga DPR sama DPD sama-sama strong gitu kan, jauh lebih balance ya kan ke depan. Kalau aku ya Mas ya, aku tuh ketika kita bicara sebuah goal besar, itu kita harus menyentuhnya kan dari hati ya kan. Oke lah, kita skip dulu masalah amandemen dan sebagainya. Masyarakat nggak mungkin juga tahu, nggak mungkin peduli juga. Tapi kita bicara DPD itu nyata dulu, DPD itu bisa benar-benar manfaat buat daerah gitu loh. Ketika manfaat buat daerahnya itu diakui oleh pemerintah setempat, oleh Pemkab, Pemkot maupun Pemprov, dan apalagi masyarakat juga mengakui, insya Allah kan ini juga akan kuat di atas juga kan, di pusat kan, bahwasanya oh ternyata DPD emang punya gigi gitu loh. Bang Komeng itu orangnya cerdas banget. Dan aku sama dia juga baik, hubungan baik. Walaupun kita nggak sama-sama di alkel yang sama. Tapi cerdas ini orang, sumpah. Jadi ketika beliau dapat angka 5,3 juta, bagi saya itu tidak berbicara foto. Kan emang beliau cerdas gitu loh. Jadi emang beliau layak gitu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam Rakyat Merdeka. Jumpa lagi dengan saya Sis di program Gegas Rakyat Merdeka. Hari ini kita kedatangan tamu dari parlemen, seorang perempuan, aktivis perempuan yang memiliki banyak segudang prestasi dan organisasi, aktif di NU, aktif di Fatayat NU, menjabat sebagai sekretaris MUI Jawa Timur, dan sekarang menjabat sebagai anggota DPD RI dari Jawa Timur. Beliau adalah Ibu Lia Istifama. Terima kasih. Nah Lia, makasih waktunya sebelumnya udah menyempatkan hadir ke podcast Rakyat Merdeka. Ya Mas Sis, thank you banget dikasih kesempatan hadir ngegas bareng ya bersama Rakyat Merdeka ya. Dulu Jawa Timur itu Bukop sudah, Mas Emil udah, sekarang anggota DPD-nya. Alhamdulillah, aku ketiban ini ya, ketiban rezeki dong ketiban akhirnya. Oke. Mbak Lia, ini kan tadi yang seperti saya bilang, ini kan banyak sekali jabatan, organisasi dan sebagainya. Kenapa pilihannya DPD RI gitu ya? Itu. Kenapa nggak DPR RI aja yang lebih seksi, lebih powernya lebih kuat dibandingkan DPD RI lah gitu lah. Iya, oke. Itu kenapa malah DPD RI yang dipilih waktu itu, Mbak? Saya kan orang Jawa ya, Mas. Kalau orang Jawa itu apa ya? Ya memang kadang ternyata agak kita harus percaya kadang ada kesaktian nih dari para orang tua gitu loh. Yang pertama dari ayah saya, 2 bulan sebelum beliau wafat, beliau bilang, kamu itu kuat di jaringan sosial, temenmu banyak. Jadi kalau maju berpolitik, majulah dalam jalur yang bisa melibatkan orang banyak kayak gitu. Jadi saya pahami bahwasanya di sini aku harus masuk ke jalur yang sekiranya di bendera manapun aku bisa diterima, kan seperti itu. Kemudian yang kedua dari Ibu Khofifah, beliau adalah adik dari ibu saya, berarti tante saya kan. Beliau pernah bilang di tahun 2000 berapa ya? 2014 kalau nggak salah. 2013. Beliau bilang kalau mau bantu aku jangan di tingkat kabupaten kota, Lia. Kamu gimana bisa bantu saya kan seperti itu. Cuman waktu itu karena saya lagi sibuk di dosen sehingga tidak maju di perpolitikan. Nah ternyata terjawablah sekarang bahwasanya saya di DPD RI, dan justru DPD ini kan justru lebih dapat untuk mensupport beliau. Dalam artian mensupport itu oke lah, kita lihat beliau adalah gubernur ya kan. Apa sih yang bisa kita lakukan? Maksudnya itu jauh banget kita sama beliau ya kan, gapnya jauh banget ya. Kita cuman seberapa sih dari beliau punya kan seperti itu. Cuman memang ketika saya di DPD RI ternyata emang ada kok beberapa hal yang ternyata saya bisa nih memberikan hal kebaikan untuk beliau gitu. Karena kita bicara kepentingan regional, kepentingan Jawa Timur kan, bukan kepentingan bendera tertentu istilahnya kan seperti itu. Karena memang nggak mau berpartai. Iya.
Jadi apa ya? Memang saya tuh dari dulu ini Mas, udah apa ya? Udah biasa yang sama orang tuh kayak melebur gitu loh. Oh. Nggak apa ya? Ini bukan aku ngecap nomor satu ya kan? Iya, iya. Cuman emang dari dulu banget itu kalau waktu masih anak-anak masih SD itu aku kalau yang jalan sekolah pulang tuh ya Mas ya, itu kayak suka muter. Jadi aku hari ini ambil kiri, terus ambil kanan. Jadi kayak suka puter-puter. Dan kalau ketemu orang mesti yang orang kan waktu itu ayah saya kan udah jabat anggota dewan. Oh ini Mbak Lia yang putrinya Pak Maskur Hasim, enggak Bu, tak sapa. Jadi aku suka menyapa orang sejak zaman kecil. Jadi udah yang jiwa apa ya? Kemudian udah yang maksudnya tuh udah yang jiwa kita pengen diterima semua orang gitu loh. Dan ayah saya pun waktu itu kan di DPRD Provinsi Jawa Timur dari Partai P3 kan. Beliau pun yang saya ketahui ketika saya zaman sekolah SMA, kalau ketemu teman-teman dari teman beliau dari partai lain atau dari ormas yang lain, kalau kita kan NU ya, dari ormas lain ya, misalnya tuh mesti yang ngomong kepada saya tuh, saya suka kepada ayah kamu Lia karena ayah kamu itu apa ya, selalu menyapa semuanya dari bendera apapun partai, bendera apapun ormas tuh kayak disapa banget. Di situ saya lihat memang oh berarti kita harus menjadi karakter yang universal. Nah di situ kita kan orang Muslim ya Mas ya. Ada kan di Islam itu Islam rahmatan lil alamin. Bagaimana Islam itu solihun likuli zaman wal makan. Dalam artian kita bagaimana menjadi pribadi yang adaptif, inventif. Kita harus bisa mengikuti perkembangan zaman dan tempat. Di situ saya melihat sebuah prinsip besar bahwasanya kalau saya mau jadi DPD RI maka saya tetap bisa menyapa semua kalangan tanpa ada batasan-batasan partai. Jadi istilahnya tuh kalau orang Jawa nggak ada sungkan gitu loh. Jadi kayak aku tuh bisa bicara nggak apa-apa. Misalnya ada acara nih dari partai biru misalnya, nggak apa-apa saya mau dong datangkan aku DPD. Jadi partai hijau nggak apa-apa mau dong aku dari partai. Kan aku bukan ini bukan partai yang lain dalam artian aku DPD. Jadi kayak enak gitu loh Mas. Jadi kita kayak bisa diterima semua kalangan. Kalau kita bicara, powernya lemah, ya gimana ya kalau bicara power itu kan mungkin relatif ya Mas ya. Kalau kita bicara sisi kebaikan, kemaslahatan yang bisa kita kasih kepada orang, itu kayak gimana ya, insya Allah nomor kedua gitu loh. Nomor pertama itu bagaimana kita benar-benar bisa semrawung ke orang gitu loh. Berarti ini baju biru bukan simbol dari partai Oh tertentu bukan, iya. Iya, ini biru banget soalnya. Oh iya, birunya soalnya mirip partai yang itu tuh. Iya. Oke. Nah, Malia, kan kita tahu selama ini DPD RI ini selalu sejak didirikan itu kan selalu berjuang untuk penguatan kan. Menang di MK 2 kali, tapi juga tetap aja kewenangannya tetap terbatas. Nah, sekarang kita tahu nih, beberapa tahun belakangan ini DPR ini kan trennya itu kepuasan publik, kepercayaan publik terhadap DPR itu agak rendah. Ini sebenarnya kan momentum bagi DPD untuk tampil ke publik. Ini loh, kita ada lembaga loh sebenarnya, selain di legislatif itu selain DPR ada DPD, bikameral. Tapi sampai sekarang juga belum kedengaran. Ini bisa jadi momentum nggak sih sebenarnya bagi DPD? Oke, kalau pada kata momentum kita untuk semakin eksis ya, dalam artian eksis itu menunjukkan kita nyata loh masyarakat, itu aku sepakat bener. Cuman kalau yang dalam aspek yang ada sisi low trust terhadap DPR itu saya kok kurang sepakat ya Mas ya. Karena apa ya, saya tuh percaya apapun kelembagaan pemerintahan entah itu eksekutif, yudikatif ataupun legislatif itu kembali kepada personal. Jadi kalau memang ada anggota yang kemudian apa ya kurang mendapatkan trust itu ke anggotanya bukan kelembagaannya gitu loh. Sedangkan saya sendiri pun sejauh ini saya sih respect banget ya sama DPR juga gitu, karena memang saya ada kawan-kawan DPR dan mereka tuh apa ya menunjukkan semangatnya, turun mereka dan sebagainya. Jadi saya tuh melihat sisi positifnya sih. Intinya saya itu. kan patokannya kan survei, lembaga survei kan. Survei misalkan survei terbaru bulan Maret kalau tidak salah, LSI kan. Terhadap lembaga-lembaga yang dipercaya publik. Ini kan yang tertinggi ini kan lembaga kepresidenan, TNI. Dan yang terendah itu DPR. Nilai kepercayaan karena mungkin dari kasus misalkan pembahasan legislasi yang dianggap diam-diam, tidak akomodatif, banyak anggota yang terlibat korupsi. Inilah yang akhirnya menimbulkan mengikisnya kepercayaan publik terhadap lembaga tersebut. Gitu. Oke, siap. Saya lebih kepada ngambil momentumnya aja ya kalau gitu ya. Oke, kita bicara momentum.
saya sepakat karena ini kebetulan saya sebagai anggota DPD. Jadi mau nggak mau ini momentum saya juga untuk sama-sama menunjukkan pada publik DPD itu ada. Dan memang saya kebetulan kan ada di alat kelengkapan tuh kelompok DPD di MPR, kan seperti itu. Ada beberapa diskusi publik FGD yang mana kebetulan saya juga memang sebagai narasumber juga ikut-ikut berbicara lah. Di situ kita sama-sama melihat sejarah negeri kita bahwasanya ada amandemen sudah 4 ya kan dilakukan sejak tahun 99 sampai dengan 2022, benar ya? Nah kemudian kita kan lagi berjuang nih, 2002 ya, udah yang lama banget ya, udah lama banget berhenti nih dua dekade. Tapi mengapa nggak ada amandemen kelima? Padahal kita kan berharapnya tuh ada amandemen kelima, kita bicara perimbangan pemerintahan, kita tidak merubah proses presidensial ya, tetaplah presiden kan dipilih oleh rakyat, tetap aja itu is oke, bener banget. Cuma kita bicara bagaimana perimbangan, yaitu bagaimana DPD memiliki kekuatan atau power dalam legislasi tadi ya kan, kemudian pengawasan dan sebagainya, jadi lebih power lah. Tujuan kita kan kalau ada dua lembaga DPR sama DPD sama-sama strong gitu kan, jauh lebih balance ya kan ke depannya. Itu sih, itu kita punya harapan. Cuman saya tidak menafikan juga Mas, saya itu orangnya objektif, soalnya objektif banget. Saya nggak akan kemana-mana tuh hanya berbicara kecap nomor 1, tapi saya juga objektif dalam artian ada sebuah survei, walaupun hanya sebuah survei ya kan, itu menyampaikan ternyata tidak semuanya tuh sepakat seperti ini amandemen terkait penguatan DPD ataupun terkait penguatan MPR. Karena saya kan juga anggota MPR kan. Nah di situ ada menjadi sebuah tantangan. Kenapa nih ada masyarakat ketika disurvei bilang nggak penting loh. Kenapa gitu ya kan? Bagi kita penting. Nah disinilah goal terbesar saya sebagai anggota DPD, bagaimana saya bisa menyampaikan, tolong deh masyarakat, kita perlu sebuah konsensus bersama, yaitu amandemen kelima terkait penguatan kelembagaan DPD maupun MPR misalnya. Bukan kita bicara, oh anggota DPD pengen apa nih, bukan pengen kayak gitu-gitu, bukan. Kita bicara DPD ini kan representasi daerah ya kan, perwakilan daerah, kita nggak ada partai apapun, tidak terkotak, tidak terbatasi kepentingan partai misalnya ya kan. Kita hanya bicara pure anggota DPD mewakili rakyat provinsi. Nah di situ kita bicara tolonglah masyarakat sama-sama, ayo dipercaya ini DPD, dibantu ya penguatan, kita lagi berjuang penguatan kita dengan tujuan ada aspek-aspek yang mana itu mungkin tidak bisa diambil atau menjadi atensi DPR, itu bisa menjadi atensinya DPD. Dan itu memang real Mas. Contoh atensi apa? Ketika saya turun ke masyarakat tuh memang ada isu-isu yang mungkin mohon maaf ya kurang seksi di pandangan lembaga lain, misalnya nih saya nggak disebut merek ya, tapi bagi kita seksi. Apa itu? Contoh tentang migran kan seperti itu kan. Ada kadang kasus-kasus itu mereka tuh nggak bisa pulang ketika mereka sudah kerja di Turki. Kemarin tuh ada mereka ternyata ditolak sama majikan karena nggak bisa masak gitu loh. Jadi mereka ditolak, disuruh pulang mau pakai uang apa? Orang mereka di sana cuma dapat bayaran, masya Allah sedikit Mas, cuma 2 juta sebulan, sedikit banget ya kan. Jadi kasihan bener. Nah disitulah DPD bisa memperjuangkan, ayo dong di Senaker dan sebagainya, kita bantu atau Kemenlu ya kan, kita bantu beliau ini pulang tuh kemarin dilaksanakan oleh DPD. Kenapa ini menjadi DPD punya atensi? Kan DPD kan tidak berbicara partai Mas. Kadang kalau kita itu maaf ya, kadang anggota itu bicara, aku nggak sebut merek loh ya, kadang bicara, oh itu bukan konstituen saya, itu bukan dari warna saya, kan cuek, kadang kan seperti itu kan. Kalau DPD itu kan enggak, kita sudah nggak bicara warna apapun. Jadi kadang udah yang orang masyarakat punya kesulitan apa itu, kita senang aja bisa membantu gitu loh maksudnya. Terkait penguatan DPD ini kan salah satu memang jalan kuncinya ini sebenarnya kan amandemen. Iya. Kemarin sebelumnya selalu gagal itu kan tidak ada, karena pembahasan amandemen ini selalu mandek karena amandemen. Karena dianggap tidak ada kebutuhan mendesak. Namun di MPR kemarin ini kan ada sebuah peninggalan dari MPR sebelumnya, yaitu masalah garis-garis besar haluan negara yang ingin dihidupkan kembali. Menganggap bahwa negara kita ini sudah nggak jelas arahnya. Setiap ganti presiden ganti kebijakan. Akhirnya dibuatlah GBHN. Cuma karena habis masa jabatan, akhirnya amandemen
itu nggak jadi kan, karena dianggap menjelang pemilu muatan politisnya tinggi, Oke. sehingga diarahkan ke pimpinan ke yang sekarang. Kalau melihat dari sekarang ini gimana? Sinyal-sinyal bahwa amandemen itu akan dilakukan. Saya sih yakin gitu. Karena saya tuh kan orangnya apapun tuh selalu memiliki keyakinan tinggi, optimisme saya itu tinggi Mas, tekad saya tinggi. Kenapa di sini saya bilang yakin insya Allah bisa di amandemen kelima itu dilakukan? Sekali lagi di sinilah bagaimana DPD itu menunjukkan peran pentingnya. Ketika DPD menunjukkan peran, oh kita ini legislator, senator, ya kan, kita bicara kepentingan daerah, kita bicara bagaimana benar-benar daerah tuh yang lokal go to global tuh benar-benar ada dari bantuan DPD. Jadi kita bicara apa ya, hal-hal yang sekiranya tuh apa ya, istilahnya tuh aku gimana menjelaskan ya. Intinya tuh DPD tuh bisa mengambil peran-peran yang out of the box yang nggak bisa diambil sama legislator lain. Itu. Nah, cuman mungkin nggak sih ini benar-benar menjadi hal penting amandemen kelima, kita bicara GBHN lah, pokok-pokok haluan negara dan sebagainya, mungkin nggak sih gitu ya. Sedangkan masyarakat sendiri pun, mohon maaf kita bicara real kan, tadi yang saya bilang ada survei yang menunjukkan masyarakat jenuh, mereka mungkin nggak semua masyarakat berpikir nggak penting juga amandemen kayak apa, kan nggak semua berpikir penting kan. Jadi di sini kalau aku ya Mas ya, aku tuh ketika kita bicara sebuah goal besar itu kita harus menyentuhnya kan dari hati ya kan. Nah di sini oke lah kita skip dulu masalah amandemen dan sebagainya. Masyarakat nggak mungkin juga tahu, nggak mungkin peduli juga. Tapi kita bicara DPD itu nyata dulu. DPD itu bisa memenuhi, bukan memenuhi ya, DPD itu bisa benar-benar manfaat buat daerah gitu loh. Ketika manfaat buat daerahnya itu diakui oleh pemerintah setempat, oleh Pemkab, Pemkot maupun Pemprov, dan apalagi masyarakat juga mengakui, insya Allah kan ini juga akan kuat di atas juga kan, di pusat kan, bahwasanya oh ternyata DPD emang punya gigi gitu loh. Jadi aku tuh lebih kepada menyentuh hati masyarakat dan pemerintah terkait, dan itu yang saya lakukan selama ini Mas. Jadi saya tuh benar-benar yang kayak turun ke bawah itu benar-benar bagaimana bisa menyapa bupati lah, kepala daerah setempat itu udah benar-benar tak sapa juga, masyarakat juga iya. Jadi saya pun Mas, kalaupun ini contoh real aja ya, saya di luar konteks amandemen ya, saya lebih kepada kontekstual bukan tekstual ya. Kontekstual kerja bagaimana penguatan DPD. Jadi saya pun ketika turun kepada masyarakat itu saya selalu mengapresiasi bupatinya, wali kotanya. Tujuannya apa? Menjaga harmonisasi. Jadi jangan sampai masyarakat itu nggak percaya sama kepala daerahnya. Justru saya menguatkan gitu loh. Di situ, jadi saya berusaha membangun gitu loh Mas. Jadi sama-sama, ayo makanya bupati, Pak Wali, ini ada DPD nih, ayo sama-sama didukung gitu loh. Intinya gitu sih saya pingin, gitu loh. Jadi contoh nih kemarin kita PPUU, saya kan panitia perancang undang-undang, masih di alat kelengkapan DPD PPUU juga. Di situ kemarin beberapa hari kemarin kan saya di Kalimantan Tengah tuh sama gubernur ya kan. Kita bicara mengenai undang-undang HKPD, hubungan keuangan pusat daerah, kemudian plat nomor kendaraan itu kan terkait HKPD ya. Di situ saya sampaikan, nah kalau begitu ada nggak upaya dari ini nih Pemprov Kalteng nih terkait upaya untuk mewujudkan harmonisasi otonomi daerah supaya otonomi daerah tuh berkeadilan gimana? Oh iya, maka itu kita butuh DPD ngomong lah. Iya, kita akan ngomong juga. Aku juga beberapa kali udah ngomong masalah HKPD, masalah DBHCHT, masalah pengelolaan ZE itu kan yang 0 sampai 12 mil pengelolaan di bawah provinsi ya kan, bahwasanya masyarakat tahunya pelabuhan kita rame, ini Pemprov kayaknya dapat uang banyak nih. Nanti ketika ada jalan rusak, Pemprov gimana nih jalan rusak ya kan, tahu-tahu pada kenyataannya itu kan kewenangan pusat, nggak bisa juga Pemprov memperbaiki karena itu jalannya pusat nasional, orang nggak tahu. Nah tapi orang tahunya itu provinsiku kaya raya, banyak hasil dan sebagainya. Nah makanya ayo sama-sama speed juga. Bukan aku provokator, cuman sama-sama kita ngomong tujuan kita positif kok. Hanyalah harmonisasi otonomi daerah. Jadi ketika menyentuh masyarakat dapat, menyentuh kita aja sinergi, ayo sama-sama
tunjukkan keinginan harmonisasi Otoda nih dari kepala daerah setempat, sama-sama kita dapat, maka insya Allah yang poin ketiga dapat. Apa itu? Kita membuka mata pusat. DPD itu benar-benar ternyata peduli banget ya sama Otoda ya kan. Jadi benar-benar semuanya harus balance, semua daerah itu sama, nggak boleh ada ketimpangan dan sebagainya. Insya Allah barulah amandemen tadi tercapai. Jadi nggak langsung ujuk-ujuk, Mas, ada tahapan itu kalau aku sih. Tapi dana transfer daerah ini kan ada dana transfer daerah. DPD sendiri kelibatannya oleh pusat itu terkait goalnya dana transfer daerah itu gimana? Harusnya ini kan juga menjadi kewenangan DPD. Cuma kan selama ini pembahasannya kalau nggak salah diputuskan di DPR aja. Iya. Antara DPR, Banggar kan, Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri gitu. DPD nggak ada. Padahal ini kan dana transfer daerah yang kepentingannya adalah daerah gitu. Oke. Itu gimana tuh? Maka dari itu ketika aku alhamdulillah kenal sama Mas Sis ya, terus Tawari podcast, alhamdulillah ya Allah, ini bisa ngegas bareng sama Rakyat Merdeka. Ya semoga dari ini bisa ngegas bener-bener kekuatan itu. Jadi ya semoga bisa sama-sama terlibat ya terkait itu ya. Yang jelas di sini yang critical point saya pribadi ya. Saya bukan menilai jabatan itu, bukan kemudian kita ingin terlibat lantas kita mendapatkan sebuah kewenangan yang nggak benar, nggak ada. Cuman kita hanya bicara bahwasanya kita negara demokrasi, DPD memang ada, DPD juga bagian dari MPR, sama-sama kayak DPR. Semoga DPD benar-benar bisa mendapatkan kewenangan bukan untuk pribadi tapi kewenangan untuk mengangkat potensi daerahnya tadi. Karena memang aku kira kalau kita bicara kerja bareng pasti yang namanya, maaf ya, masih namanya DPR, pasti dong ada hal yang mungkin belum tersentuh oleh DPR karena DPR kan juga memiliki konstituen pribadi kan, masing-masing punya semua kan dari partai-partai itu. Nah, ada konstituen lain yang mungkin tidak terlihat jelas warnanya partainya, tapi itu miliknya DPD gitu kan. Jadi ketika sama-sama kerja bareng, sama-sama memiliki kewenangan, itu kan enak, semuanya tersentuh. Istilahnya no one left behind, kan seperti itu kan. Kan itu juga Presiden sendiri ya kan, dari zamannya Pak Jokowi juga saya lihat selalu ngomong no one left behind. Pak Prabowo juga saya lihat semangatnya tinggi banget, no one left behind, untuk merangkul semua kalangan. Nah ayo dong rangkul lah DPD kan gitu. Jadi aku promosi lama-lama. Boleh, ini kan DPD ini kan tugasnya kan membawa aspirasi daerah, Iya. ya kan. Juga melakukan pengawasan juga di daerah selain legislasi dan penganggaran harusnya kan. Harusnya. Nah, ini kita tahu Mbak Lia dari DPD Jawa Timur. Ada hubungan kekeluargaan dengan Ibu Khofifah. Nah, ini gimana? Apakah nggak ada konflik kepentingan misalkan ketika ada aspirasi dari Dapil misalkan terkait kebijakan Pemprov yang dianggap kurang baik? Itu gimana? Oh ya, kalau sampai saat ini, alhamdulillah nggak ada hal negatif ya, nggak ada namanya konflik, nggak ada namanya kontrak kepentingan, nggak ada. Karena memang apa ya, saya tuh kan lebih suka melihat positifnya, Mas. Saya lihat ada begitu banyak positif dari kebijakan Pemprov. Di situ saya berusaha mengangkat diri saya sebagai katalisator, yaitu kebijakan Pemprov yang sangat positif ini harus diketahui sama masyarakat. Tujuannya apa? Yang pertama adalah harmonisasi hubungan. Karena kalau kita bicara ketidakpuasan tuh nggak akan selesai. Maksudnya itu juga akan merugikan masyarakat juga gitu loh. Jadi mendingan sama-sama kita sampaikan ini ada kebijakan positif nih gitu. Tujuannya biar masyarakat tahu, oh ya ternyata negara melalui Pemprov itu hadir ya. Yang kedua, kita juga ikut mensosialisasikan dengan tujuan, ayo masyarakat ada program nih, apa itu? Kayak kemarin tuh apa istilahnya tuh, waktu apa Mas? Apa sih kalau kita mau lebaran tuh mudik gratis. Nah, tuh saya ikut menyampaikan mudik gratis. Kalau masyarakat ngomong susah ngakses, oh iya susah bener coba sih kalau emang susah mana bukti gagalnya kayak gitu. Jadi kalau mereka tuh masyarakat sudah benar-benar mengikuti prosedur dan emang nggak bisa, itu saya coba bantu. Kira-kira dari Pemprov sendiri ini kenapa nggak bisa nih, orang nggak bisa daftar, apa sudah penuh kuota atau sistemnya yang bermasalah? Oh ternyata masih ada Mbak kuotanya, itu cuma sistemnya aja mungkin pas hang. Ya udah aku coba membantu menyampaikan ini ada yang gagal nih, ini buktinya. Jadi aku juga
tidak apa ya Mas ya, saya tidak menunjukkan kita Wonder Woman, kita sakti, enggak ada namanya Wonder Woman, itu enggak ada. Adanya itu saya mengajak masyarakat mensosialisasikan program Pemprov, ikutin alurnya. Kalau emang gagal, saya akan mencoba membantu kalian dengan menjalankan fungsi daya dorong. Gitu. Jadi nggak ada konflik kepentingan apapun. Insya Allah sejauh ini sih semuanya so far aman gitu. Itu kan yang positifnya. Oh, positifnya. Kalau misalkan ada kebijakan yang ini, berani juga nggak negur Bu Kofifa? Apa coba yang negatif ya? Nggak ada sih. Nah, misalkan sekarang ini kan Jawa Timur ini kan menjadi salah satu provinsi yang juga jumlah PHK-nya ini sangat tinggi. Oh, terkait ini kan PHK. Juga, misalkan ini kan ketenagakerjaan kan Komite 3 juga. Oh iya benar. Ini kan daerah juga kan, banyak daerah juga kan yang agak gagap juga, kelabakan juga dengan tingkat pemutus PHK yang sangat tinggi ini. Iya, memang saya sih sebetulnya nggak seberapa tahu ya apakah memang kita provinsi terbesar ketiga untuk PHK, apakah itu valid gitu, kita kan nggak tahu ya kan. Cuman ini data dari BPJS sih, BPJS ya. Ketenagakerjaan. Jadi memang sudah terukur ya. Oke. Kebetulan saya ini kan dulu pernah sebagai personalia Mas. Saya juga pernah ngurusin BPJS Tenaker, jadi kayak manpower resign tuh saya benar-benar yang pernah ngerti sendiri ya. Yang namanya kita kayak apa ya? Saya kan lama sebagai karyawan ya, pernah kerja lama. Jadi saya pernah ngerasain gimana PHK itu kita aja yang nggak di PHK itu ikut merasakan sedih gitu loh. Ya wah kasihan ya kalau orang curhat gitu, karyawan curhat. Aduh sudah sedih lah, karena aku masih berpikir ini dia pulang ketika anaknya tanya, ayah kok nggak kerja, itu pasti beban. Terus bulanannya gimana, dan udah pasti sedih lah semuanya. Nah kembali kepada konteks Provinsi Jawa Timur terkait PHK tadi, saya lebih kepada tidak menyalahkan siapapun, tapi ayo sama-sama kita mencari solusi ya kan. Dan salah satu solusi kalau kemarin Ibu Gubernur kan udah jelas, beliau punya ada rencana itu MOU dengan Dubes Singapura kan. Berarti insya Allah ada investasi nih dari Singapura ke Jawa Timur. Nah, kemudian yang kedua, saya lebih kepada diri saya aja Mas. Nggak perlu kita menyalahkan orang. Toh kita juga sekarang kan udah dapat amanah ya sebagai anggota DPD. Mendingan saya tanya kepada diri saya sendiri, kamu bisa nggak membantu menyelesaikan masalah? Apalagi tadi Masnya kan bilang kamu Komite 3 Mbak, kan seperti itu kan. Nah di situ yang saya coba lakukan memang bagaimana masyarakat tidak berbicara kita bekerja sebagai karyawan, tapi bagaimana kita tuh meng-create pekerjaan. Nah, bisa jadi loh Mas ya, bisa jadi itu mungkin tidak banyak PHK. Mungkin walaupun kita PHK banyak berdasarkan data BPJS Tenaker, tapi bisa jadi pada kenyataannya masih banyak orang produktivitas kerjanya tinggi, tapi dia tidak masuk di Tenaker karena dia kerjanya bukan di karyawan. Gitu kan, bisa jadi kan. Nah, intinya saya tuh lebih kepada ayo masyarakat sama-sama kita ciptakan pasar gitu loh. Jadi sama-sama yuk kita memahami preferensi global. Saya Mas kalau turun kepada pelaku UMKM, saya mesti ngomong bagaimana barang yang awalnya itu durable, daya tahannya itu rendah itu jadi panjang. Itu gimana? Ayo dipikir bareng. Pokoknya sekarang itu gimana caranya kita tuh jualan tuh nggak sampai basi di sono. Kemudian ketika dikirim ke tempatnya. Kemudian yang kedua itu kita bagaimana meng-create pasar dalam artian kalau kita kamu usaha apa sih kalian konveksi? Ya konveksi itu ya lihat dong preferensi masyarakat biar kelihatan langsing kayak gimana, dikasih puff kah di bajunya atau bagaimana. Jadi saya lebih kepada meng-create gitu loh Mas. Jadi masyarakat tidak tergantung dengan lapangan kerja dari pemerintah atau dari perusahaan saja, tapi mereka juga bisa menciptakan lapangan kerja sendiri. Itu sih. Jadi intinya tuh saya hal apapun tuh jangan sampai kita menyalahkan orang, kita salahkan diri kita dulu. Kita sudah berbuat apa sih sebelum menyalahkan orang? Kita ini bukan panelis loh ya. Kita ini juga pelaku. Jadi kalau ada kejadian masalah, kita juga melihat kita tuh udah bener nggak jadi orang. Jangan-jangan kita juga turut berpartisipasi menjadi terjadinya pengangguran, terjadinya PHK. Kenapa ini saya sampaikan? Makanya itu saya selalu sekarang contoh nih Mas ya terkait dengan kenaikan UMP misalnya UMP 6,5% ya itu oke bagus nggak apa-apa oke tapi jangan sampai kalau sudah UMK atau UMP naik terus semua pada naik gitu loh
kok semuanya, maksudnya kebutuhan pada naik. Nah, akhirnya perusahaan pun juga kewalahan kan, dia gaji karyawan juga naik, kos produksi juga naik kan, kayak gitu. Jadi nggak balance. Sedangkan berapa persen sih yang menjadi karyawan gitu loh. Dampaknya juga, jadi intinya tuh apa ya Mas ya, aku tuh lebih melihat apapun tuh detail komprehensif gitu loh, menyeluruh banyak gitu loh Mas. Intinya karena aku juga kepada siapapun orang, intinya jangan sampai mudah panik. Kalau ada PHK jangan panik kemudian bingung mau kerja apa, jangan panik gitu loh. Udah, semua tuh pernah mengalami kesulitan. Coba ayo sama-sama kita mencari jalan gitu loh untuk untuk mendapatkan solusi. Intinya apa sih? Jangan sampai baperan tapi harus berperan. Gitu. Mantap. Mbak, kalau Banyak banget ngomongku ya. kalau biasa turun ke bawah itu paling banyak, kalau sekarang ini Iya. masyarakat itu mengeluhkan apa sih, Mbak? Apa ya? Aku tuh kan mungkin karena kalau ke masyarakat itu selalu ini ya Mas ya, menciptakan suasana itu happy ya. Jadi masyarakat itu nggak yang tapi ya tetap menyampaikan sih. Kayak kemarin tuh mereka menyampaikan ya kayak guru kan. Jadi terkait guru swasta sama negeri kayak gitu kan masih banyak kan Mas di daerah itu. Yang saya ini juga pernah dosen Mas. Jadi saya pernah merasakan gaji itu hanya 20.000 sebulan. Yes, 20.000 satu bulan. Ngeri. Di situ. Jadi cuman bukan kemudian saya tidak berempati ketika orang bercerita, bukan. Maksud saya tuh saya pernah sama kayak kalian. Nah, di situ juga menjadi PR ketika kita RDP dengan Kemenak kan bilang ya gimana, emang kita anggarannya segini beda sama kementerian lain. Jadi akhirnya kan beda antara tunjangan guru swasta sama negeri, emang beda karena berbeda tadi itu loh Mas, berbeda di mereka punya anggaran. Nah, di situ berarti saya punya PR. Kan nggak boleh tuh menyalahkan kementerian. Kalau saya tuh punya prinsip nggak boleh mudah menyalahkan. Tapi bagaimana kamu tuh bisa membuka mata kepada pemerintah pusat, kepada Bapak Presiden, bahwasanya ternyata ada begitu banyak sekolah swasta yang itu menghidupi otaknya anak-anak, menghidupi pendidikannya anak-anak. Nah, berarti ini sangat berjasa kalau kita bicara generasi emas, ya kan? Bagaimana ternyata salah satu pondasi karakter mental atau buildingnya anak-anak terkait moral itu juga di sekolah swasta misalnya. Maka perlu adanya kenaikan anggaran untuk Kemenak agar diteruskan pada bawah itu cukup banyak gitu loh Mas. Yeah. Tuh. Mbak, tadi kan yang Iya. menyinggung program-program ini kan kita tahu Presiden Prabowo ini kan banyak program-program yang setidaknya program-program prioritas lah. Yang ini yang paling banyak ini bersentuhan dengan daerah kan, misalkan makan bergizi gratis, kesehatan gratis, koperasi Desa Merah Putih yang lagi dirancang, ini yang lagi dijalankan. Ini kan banyak banget berhubungannya dengan daerah. Sebagai anggota DPD ini setidaknya perannya untuk setidaknya mengawasi dan ini biar ini berjalan dengan sukses ini gimana, Mbak? Saya dengan daerah itu mesti bertanya, mesti itu maksudku selalu sering bertanya lah. Jadi contoh kemarin waktu di Madiun, saya bersama teman-teman dari Dinas Pendidikan Madiun, kita ngobrol masalah MBG. Terus mereka bilang, ini Madiun ini Mbak belum MBG, masih mau mengajukan. Apa kita lagi ini nih ingin mengajukan belum, tapi belum Pak gitu. Belum. Ya udah cepetan ngajuin gitu loh. Cepetan ngajuin, nanti aku coba menjalankan fungsi daya dorong sebagai daya dorong, karena saya kan sebagai anggota DPD kan wajib toh Pak. Ketika dari daerah tuh punya aspirasi kepada pusat kan aku wajib membantu jikalau aku tahu kan seperti itu. Nah, di situ saya sampaikan kepada mereka, gini loh. Kalau saya tuh gini Pak, apapun itu kita melihatnya secara positif. Aku tuh orangnya seperti itu banget sih. Jadi dalam artian tidak mungkin semua itu bisa mengetahui kesulitan daerah. Pusat kayak BGN tidak mungkin, pastilah ya, pasti ada yang keselip kurang mengetahui mana daerah-daerah yang belum MBG. Nah, kita di daerah ini makanya ajuin. Tujuannya kan kayak nyentil kan. Aku belum loh ya, kayak gitu loh. Jadi ibarat orang tuh jangan sampai kita tuh nunggu gitu loh Mas, tapi kita ngejar gitu, kita ambil gitu loh. Itu sih, itu aku yang lakukan ke daerah seperti itu. Banyak termasuk kemarin kayak ke Bondowoso dan sebagainya. Jadi aku mesti yang
ya ajuin loh Pak, kayak gitu loh. Untuk MBG, untuk apapun. Nah, termasuk kemarin tuh yang menarik itu kan terkait Koperasi Merah Putih itu dihubungkan sama desa ya. Itu menarik, cuman agak dalam itu nanti pembahasannya. Intinya itu kita tuh bicara bagaimana potensi desa wisata dan seperti itu. Oke lah, aku skip dulu deh masalah itu deh. Aku lebih kepada bicara, Koperasi Merah Putih saya skip dulu ya Mas ya. Saya lebih kepada desa wisatanya aja ya. Sekarang kan kita lihat tuh bagaimana pemerintah kan semangat untuk menggerakkan desa-desa wisata. Sebetulnya bagus ya kan, supaya semuanya itu kan punya keinginan grow up. Tapi jangan sampai orang itu ya, maaf ya, kita dorong orang itu supaya membuka sebuah wisata. Tapi kita tidak memikirkan ini wisata bakal rame. Jangan sampai, ibarat orang tuh jangan sampai kita mendorong orang bikin usaha. Tapi kita nggak memikirkan bakal laris nggak itu usaha. Nah, di situ saya selalu ngomong kayak kemarin waktu sama Kemenpar, saya menyampaikan Ibu Menteri, kita perlu apa istilahnya tuh infrastruktur yang mendukung, yang namanya misalnya ya, ini ada pantai bagus nih di Paiton, Probolinggo, namanya Pantai Duta. Tapi gimana masyarakat bisa tahu gitu loh, bagaimana bisa rame, kasihan loh orang-orang yang jualan misalnya. Sedangkan akses ke sananya itu nggak asik gitu loh, jalannya sempit, kayak gitu. Dan orang nggak tahu tuh ada pantai gitu loh. Masa iya sih masyarakat udah buka-buka pantai, terus mereka juga harus berpikir bagaimana pasarnya, bagaimana promosinya, kan nggak bisa juga semuanya kan selesai di masyarakat Pak. Mereka kan punya keterbatasan. Jadi maksud saya itu, Bu, kita perlu apa? Misalnya nih integrasi wisata ya kan, integrasi wisata sampai ke desa-desa itu, tapi jelas jalannya itu mulus kayak gitu loh Mas. Jadi mereka tuh bisa masuk. Kalau jalannya nggak mulus itu kan juga nggak bisa. Jadi maksud saya itu pentingnya kolaborasi antar kementerian gitu loh. Gitu. Jadi jangan sampai didorong bikin wisata di sini tapi kesininya nggak bisa masuk orang. Aksesnya nggak ada, infrastrukturnya belum jadi. Kayak gitu, itu sih contoh ya. Maksud saya intinya aku tuh, banyak banget aku ngomong ya. Yes. Tapi pokoknya gini Mas, pokoknya aku nyelipkan pantun ya. Pokoknya aku kepada semua orang itu selalu ngomong, kita harus harus tahu kalian, aku punya pantun. Aku mesti ngomong gitu. Apa itu pantunnya Bu? Kadang mereka tanya. Kura-kura ninja naik di atas unta. Cakep. Banyaklah bekerja, jangan banyak kata. Yes. Jadi maksud saya tuh, walaupun aku kayak gini ngomongnya banyak ya, tapi aku tetap bekerja loh ya, gitu. Jangan dikira, Pak Lia banyak banget ngomong gitu. Enggak, aku kerja bener kok. Mbak, saya yang terakhir, yang agak di luar konteks. Ini kan DPD ini kemarin ini sempat rame. Ini kan ada Komeng. Oh iya. Keterpilihannya sampai 5 juta kan, ini kan luar biasa. Partai aja ada yang nggak dapat 5 juta. Iya. Dengan adanya Komeng ini sebenarnya kan harusnya membawa berkah bagi DPD RI kan. Setidaknya untuk popularitas ke masyarakat. Karena kan kemarin saya lihat di netizen aja, kalau di medsos itu, ada loh DPD ini apa sih? Karena ada Komeng itu jadi ketertarikannya ke situ tinggi gitu loh. Iya. Nah, jadi kalau yang dirasakan sendiri bagi orang DPD sendiri dengan keberadaan Komeng ini gimana nih? Ke masyarakat misalkan. Bang Komeng itu orangnya cerdas banget. Dan aku sama dia juga baik, hubungan baik. Walaupun kita nggak sama-sama di alkel yang sama. Tapi cerdas ini orang, sumpah. Jadi ketika beliau dapat angka 5,3 juta, bagi saya itu tidak berbicara foto. Kan emang beliau cerdas gitu loh. Jadi emang beliau layak gitu kan. Tapi, ada tapinya, apa itu? Saya ini suara terbesar juga loh untuk perempuan non petahana senasional. Jadi aku dapat 2,7 juta. Nah, keren. Harus bersyukur lah, Jawa Timur. Oke, bukan sombong. Ini Jawa Timur, kita kan harus angkat juga, kita punya provinsi. Nah, popularitas naik, iya memang. Maka dari itu kan Mas, saya penuh semangat tadi itu kan, karena ada Bang Komeng gitu loh. Saya juga merasa saya juga memiliki nilai lain, value lain. Jadi aku juga nggak boleh yang mumpung ada Bang Komeng nih,
bukan gitu juga, tapi aku juga mumpung ada aku nih di DPD gitu. Jadi aku pun harus memiliki value lain gitu. Jadi ketika semuanya sama-sama menunjukkan gerak nyatanya itu kan nanti akan keangkat. Yang tadi saya bilang tadi Mas, bagaimana kita menyentuh hati masyarakat, bagaimana kita menunjukkan kita bisa loh partner sama sama DPR lah, sama kepala daerah lah, kita bisa loh kerja bareng. Nah, baru ketiga pemerintah pusat, DPD ada loh ya, kayak gitu. Tapi kalau sekarang DPD itu kalau manggil menteri datang ya? Datang, alhamdulillah. Kalau dulu datang. kan kelas kepala dinas saja yang datang. Oh iya. Ngeri, nggak datang. Aku asik-asik. Cuman ini contoh santai aja ya. Jadi kemarin kan Gus Ipul kan Jawa Timur ya, Gusmen. Aku bilang, kan kita sepesawat bareng. Gimana Gus, kemarin nggak datang diwakili sekjen kan, waktu RDP. Iya maaf ya Bu, maaf gitu kan. Aku pas ada mendadak dipanggil Pak Presiden. Ya nggak apa-apa, tapi nanti lain hari datang ya Pak. Oh ya siap. Terus kita kan turun bareng itu, beliau kan beda pintu sama aku. Loh, Neng Lia nggak lewat sini? Enggak lah, saya kan rakyat biasa. Situ menteri, nggak gitu lah Bu Senator. Ya makanya Pak, bisa datang ya Pak. Jadi enak, intinya itu DPD sekarang beda. DPD beda, tapi semua kembali kepada personal. Gitu loh Pak, Mas Sis. Jadi walaupun DPD beda, ada Bang Komeng dan sebagainya, di mana sekarang publik itu publik bukan baru sadar sih, publik semakin sadar bahwasanya DPD itu benar-benar gemuk ya suaranya ya. Gemuk, kalau nggak gemuk suara, kalau nggak jutaan nggak bakal jadi. Berarti kan ini mestinya orang-orang hebat kan, seperti itu kan. Tapi sekali lagi kalau kitanya pun ternina bubukkan, kita nggak mengasah diri kita, bagaimana kita menjalin komunikasi yang keren ya sama aja kan, kayak gitu. Oke, Sobat Rakyat Merdeka, sebenarnya masih menarik obrolan dengan Mbak Lia, cuma waktu juga yang membatasi kita untuk terus berbicara. Mungkin di lain kesempatan kita berbicara kembali. Mbak Lia, makasih waktunya sudah berbincang di Ngegas Rakyat Merdeka. Iya. Oke, Sobat Rakyat Merdeka, sebelum saya tutup, jangan lupa like dan subscribe YouTube Rakyat Merdeka TV dan nantikan terus konten Ngegas Rakyat Merdeka di episode berikutnya. Oke. Salam Rakyat Merdeka. Salam.